Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Sofia Katurnada dengan NIM F551-23035 dan juga ada teman saya yaitu Rizka Filarditolis dengan NIM F551-23034 dan yang terakhir ada Mahrezi Aditya Putra dengan NIM F551-23007. Di sini saya sebagai pembuka akan menjelaskan mengenai konsep pertama dalam tugas jaringan komputer ini, yaitu konsep network edge yang meliputi jaringan akses dan media fisik. Network edge sendiri merupakan bagian dari arsitektur jaringan yang berfungsi sebagai titik pertemuan antara pengguna akhir dan jaringan inti. Di dalam konsep ini terdapat dua komponen utama, yaitu jaringan akses dan juga media fisik. Yang pertama ada jaringan akses. Jaringan akses adalah bagian dari infrastruktur jaringan yang menghubungkan pengguna akhir seperti komputer, smartphone, atau perangkat IoT, Internet of Things, ke jaringan inti. Jaringan ini mencakup berbagai teknologi dan metode untuk menyediakan akses ke jaringan. Termasuk ada 4, yaitu yang pertama ada Ethernet. Salah satu metode yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal nih, untuk menghubungkan perangkat melalui kabel. Ethernet menawarkan kecepatan tinggi dan stabilitas yang sangat baik. Yang kedua tidak kalah familiar, yaitu Wi-Fi. Jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung tanpa kabel fisik. Wi-Fi memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mengakses jaringan di berbagai lokasi tertentu. Yang ketiga ada fiber optik, yaitu cahaya untuk mentransmisikan data melalui kabel serat optik yang menawarkan kecepatan yang sangat tinggi dan bandwidth yang besar, sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan transfer data besar. Dan yang terakhir ada DSL dan kabel. Teknologi ini digunakan untuk menghubungkan rumah dan bisnis ke internet melalui saluran telepon ataupun kabel televisi. Juga menawarkan kecepatan tinggi dan bervariasi, seringkali dipilih untuk penggunaan rumahan. Dan yang kedua ada media fisik. Media fisik merujuk pada sarana yang digunakan untuk mentransmisikan data dari satu titik ke titik lainnya dalam jaringan. Media ini juga banyak, yaitu dapat berupa yang pertama kabel tembaga, yaitu digunakan dalam Ethernet dan DSL yang terdiri dari kawat tembaga yang mengalirkan sinyal listrik untuk mentransmisikan data. Meski lebih murah, kabel tembaga memiliki keterbatasan jarak dan kecepatan. Yang kedua, kabel serat optik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ini adalah media yang menggunakan cahaya untuk mentransmisikan informasi. Kabel serat optik menawarkan kecepatan yang tinggi dan kemampuan untuk mentransmisikan data pada jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel tembaga. Nah, yang ketiga ada gelombang radio. Media ini digunakan dalam komunikasi nirkabel termasuk Wi-Fi dan jaringan seluler. Gelombang radio memungkinkan komunikasi tanpa memerlukan kabel fisik, tetapi dapat terpengaruh nih oleh interferensi dan penghalang listrik. Yang keempat ada inframerah dan laser. Digunakan dalam aplikasi tertentu seperti remote control dan beberapa jenis jaringan nirkabel. Meskipun tidak sepopuler media lain dalam jaringan yang besar. Nah, apa sih pentingnya network edge? Konsep network edge sangat penting dalam arsitektur jaringan modern karena menyediakan titik akses yang diperlukan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan layanan dan aplikasi di jaringan. Dengan meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung seperti dalam konteks IoT, penting bagi jaringan akses untuk dapat menangani lalu lintas data yang besar dan bervariasi. Selain itu, dengan adopsi teknologi seperti 5G, jaringan akses menjadi semakin penting dalam memberikan kecepatan yang tinggi dan latensi yang rendah yang dibutuhkan oleh aplikasi dan layanan saat ini. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang network edge, jaringan akses, dan atau media fisik akan sangat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan jaringan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan aplikasi di era digital saat ini. Selanjutnya ada konsep kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian konsep network core. Konsep network core meliputi jaringan paket switching, sirkuit switching, serta konsep jaringan di dalam jaringan. Network core adalah bagian penting dari arsitektur jaringan yang bertugas untuk menghubungkan berbagai perangkat dan jaringan.
Dua metode utama yang digunakan dalam network core adalah packet switching dan circuit switching. Packet switching adalah metode yang membagi data menjadi paket-paket kecil yang dikirim melalui jaringan secara terpisah. Setiap paket dapat mengambil rute yang berbeda untuk mencapai tujuan, yang membuatnya lebih efisien dan fleksibel. Keuntungan dari paket ini adalah penggunaan bandwidth yang lebih baik dan toleransi terhadap gangguan. Jika salah satu jalur mengalami masalah, paket lain masih dapat menggunakan jalur alternatif, sehingga komunikasi tetap berlangsung. Protokol yang umum digunakan dalam paket switching termasuk TCP atau IP yang memastikan data dikirimkan dengan benar dan urut. Contohnya, teknologi internet menggunakan paket switching sehingga jika ada kemacetan di satu jalur, data bisa mencari jalur alternatif. Kemudian circuit switching atau koneksi khusus untuk komunikasi adalah metode yang digunakan dalam komunikasi telepon tradisional, di mana jalur khusus atau sirkuit dibangun antara pengirim dan penerima selama komunikasi. Dalam metode ini, koneksi antara pengirim dan penerima dibangun sebelum data dikirim. Koneksi ini tetap aktif selama komunikasi berlangsung, sehingga menyediakan jalur yang tetap untuk data. Meskipun dapat menjamin kualitas dan kecepatan, circuit switching kurang efisien dalam penggunaan bandwidth. Jika tidak ada data yang dikirim, jalur tetap terikat hingga sesi selesai, yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya. Circuit switching biasanya digunakan dalam sistem telepon tradisional, di mana kualitas suara yang stabil itu sangat penting. Terakhir, konsep jaringan di dalam jaringan. Jaringan di dalam jaringan merujuk pada pengorganisasian berbagai jaringan yang saling terhubung dan berfungsi secara kolaboratif. Cara kerjanya yaitu setiap jaringan lokal, misalnya jaringan di rumah atau di kantor, terhubung ke provider layanan internet ISP. Kemudian ISP ini terhubung ke jaringan global yang lebih besar. Data berpindah dari satu jaringan kecil ke jaringan besar, kemudian ke jaringan kecil lainnya, sampai tiba di tujuan. Dalam konteks ini, jaringan core bertindak sebagai penghubung yang memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda, seperti LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Jaringan core mengelola rute data dan memastikan pengiriman yang cepat waktu melalui pengaturan jalur dan penanganan permintaan lalu lintas. Ini juga mencakup konsep virtualisasi jaringan, di mana sumber daya jaringan dapat dialokasikan dan dikelola secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Dengan mengimplementasikan konsep ini, jaringan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan dan peningkatan efisiensi operasional. Kesimpulannya adalah, network core memastikan bahwa data dapat bergerak dengan cepat dan efisien di seluruh jaringan, baik melalui paket switching maupun circuit switching. Sedangkan paket switching memungkinkan penggunaan jalur jaringan yang lebih fleksibel dan efisien. Kemudian circuit switching lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi yang lebih stabil dan terjaga. Adapun jaringan di dalam jaringan seperti internet memungkinkan miliaran perangkat untuk berkomunikasi melalui infrastruktur yang saling terhubung. Baik, kemudian masuk kepada konsep delay, loss, dan throughput. Nah, di mana pada konsep delay ini diawali pada sebuah paket yang bermula pada sebuah host yang berperan sebagai sumber dari paket tersebut. Nah, kemudian paket tersebut akan melalui beberapa router-router dan akan berakhir kembali ke host yang lain, di mana host yang lain ini akan berperan sebagai tujuan ataupun destination dari paket tersebut.
Nah, pada saat paket ini melalui beberapa node-node, di mana node ini bisa jadi merupakan host ataupun router. Maka semakin banyak node yang dilalui oleh paket tersebut, maka akan semakin besar pula delay yang dialami paket itu. Begitulah konsep dari sebuah delay. Kemudian masuk kepada tipe-tipe delay, yang dimana pertama itu adalah delay processing ataupun processing delay, dimana ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengecek header paket dan juga menentukan kemana paket tersebut akan dikirimkan. Kemudian yang kedua itu adalah queuing delay, di mana pada queuing delay ini seperti namanya itu adalah delay yang antrian, di mana pada saat mengirimkan data itu harus menunggu dulu datanya untuk terkirim. Nah, kemudian pada queuing delay ini sendiri juga jika semakin banyak paket yang terkirim ataupun data yang akan dikirim, maka akan semakin berat juga traffic dari paket tersebut, maka akan mengalami delay yang lebih lama. Kemudian yang ketiga itu adalah transmission delay, di mana pada transmission delay ini sendiri kita mengetahui bahwa transmission delay menggunakan order based first in first out, di mana jika kita mengirimkan sebuah paket ataupun data, paket itu akan mengalami delay jika paket sebelumnya belum terkirim, maka harus menunggu dulu paket sebelumnya itu terkirim, maka paket itu yang akan terkirim juga. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah propagation delay, di mana pada propagation delay ini sendiri adalah delay yang diakibatkan oleh kabel, misalnya pada kabel fiber ataupun pada kabel copper ataupun tembaga. Kemudian kita masuk kepada konsep loss, di mana loss ini ataupun paket loss adalah kejadian di mana paket yang kita kirimkan itu tidak sampai ke tujuan diakibatkan oleh beberapa faktor utama. Misalnya itu paket itu mengalami gangguan jaringan sehingga paket tersebut tidak bisa sampai ke tujuan, ataupun juga paket tersebut tidak bisa sampai ke tujuan dikarenakan beratnya traffic yang mengirim paket tersebut. Kapasitas trafficnya itu mungkin saja tidak bisa menahan banyaknya paket yang kita kirimkan. Kemudian konsep yang terakhir adalah konsep throughput, di mana throughput ini adalah seberapa cepat proses transfer data dari host A ke host B. Contohnya itu misalnya jika kita mengirim data dari host A ke host B, kita akan melihat seberapa cepatnya itu dalam satuan byte per second ataupun byte per detik saat datanya sampai ke host B. Nah, pada throughput ini sendiri terdapat dua jenis. Throughput pertama itu yaitu instantaneous throughput, di mana throughput ini digunakan untuk video live streaming ataupun video call. Instantaneous throughput ini sendiri diharuskan untuk mempunyai minimum ambang batas throughput untuk tetap bisa berfungsi pada saat live streaming ataupun video call. Nah, kemudian jenis yang kedua itu adalah average throughput, di mana average throughput ini biasa kita gunakan untuk mengirimkan data, entah itu data cuman yang host ke host ataupun data yang kita gunakan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.